wabarakatuh. Saya Rahmizar akan memaparkan sebuah overview atau pengenalan tentang IoT atau Internet of Things. Jadi apa Internet of Things? Adalah sebuah konsep di mana objek-objek di sekitar kita seperti perangkat elektronik, kendaraan, alat rumah tangga, atau bahkan pakaian dapat terhubung dan saling terkomunikasi melalui jaringan internet. Yang kedua, dengan adanya koneksi ini, objek-objek tersebut dapat mengirim dan menerima data secara otomatis tanpa adanya intervensi manusia. Sebagai contoh, sebuah kulkas pintar yang terhubung dengan internet dapat mengirimkan pesan kepada pemiliknya ketika stok makanan di dalamnya sudah habis atau bahkan memesan bahan-bahan makanan secara otomatis. Dan yang ketiga, konsep dari Internet of Things memiliki potensi yang sangat besar untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal ini juga membuat tantangan dalam hal keamanan salah satunya dan data privacy pengguna yang perlu diatasi. Key features of IoT. Yang pertama ini ada keterhubungan. Internet of Things memungkinkan objek-objek itu saling terhubung melalui jaringan internet, sehingga kemungkinan berbagai jenis informasi dan data yang dikirimkan akan diterima secara otomatis antar objek. Yang kedua, otomatisasi. Internet of Things juga dapat memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh objek-objek tersebut. Sebagai contoh, IoT dapat mengatur suhu dan pencahayaan di dalam sebuah ruangan secara otomatis berdasarkan informasi yang diterima dari sensor-sensor. Yang ketiga, sensitivitas terhadap lingkungan. IoT juga dia tuh menggunakan sensor-sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya seperti suhu, kelembaban, tekanan, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan objek-objek ini menyesuaikan tindakan mereka berdasarkan kondisi lingkungan. Dan yang keempat, analisis data real time. IoT juga memungkinkan pengumpulan dan analisis data itu secara real time, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan cepat mengenai kondisi atau kejadian yang terjadi. Dan yang kelima, pemantauan jarak jauh atau remote. IoT juga ini memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol objek-objek dari jauh, sehingga memungkinkan penggunanya itu untuk mengelola dan memonitor berbagai hal dari mana saja dan kapan saja. Manfaat kegunaan Internet of Things. Yang pertama ini jelas meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam lingkungan bisnis, IoT dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomasi proses dan pengambilan keputusan berdasarkan data analisis oleh objek-objek terhubung. Yang kedua, memudahkan monitoring dan pemantauan. Solusi Internet of Things juga memudahkan pengguna untuk memantau dan mengontrol perangkat dari jarak jauh, sehingga memudahkan pengguna untuk memonitor berbagai hal dari mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Internet of Things juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup melalui solusi-solusi yang dapat membantu menjaga kesehatan dan keamanan, seperti perangkat kesehatan yang terhubung dan sistem keamanan rumah pintar atau smart home. Keuntungan dan kekurangannya IoT. Mulai dari kelebihan, yang pertama jelas meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ketiga, meningkatkan keamanan. Kekurangannya, poin pertama itu dari keamanan dan privacy. Yang kedua, kompleksitas. Dan yang terakhir, biaya. Apa saja yang harus disiapkan? Mulai dari perangkat IoT-nya.
Dibutuhkan perangkat IoT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis atau pengguna. Perangkat IoT ini harus dapat terhubung dengan jaringan internet dan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mengirimkan data ke server atau platform IoT. Jaringan tentu dibutuhkan karena jaringan internet yang stabil dan dapat menangani volume data yang dihasilkan oleh perangkat IoT itu harus tersedia. Beberapa jenis yang dapat digunakan bisa Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, atau NB Strip IoT. Platform IoT diperlukan platform IoT untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Platform IoT juga harus dapat mengintegrasikan berbagai jenis perangkat IoT dan memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol perangkat IoT dari satu tempat. Nah, kita berbicara tentang implementasi dalam sektor. Contohnya apa? Mulai dari pertanian. Dari segi pertanian tuh apa saja yang bisa diterapkan oleh si IoT ini? Dari pertanian itu penerapannya dalam sektor pertanian itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya salah satunya dalam urusan pengumpulan data yang dikumpulkan berupa suhu, kelembaban, curah hujan, kadar air dalam tanah semisal, atau pemantauan hama dan sebagainya. Yang kedua itu dari sektor kesehatan. Nah, dari sektor kesehatan atau medis ini Internet of Things terus dikembangkan. Biasanya direncanakan ke depannya seluruh hasil pemeriksaan dapat langsung diterima oleh para tenaga medis atau rumah sakit. Data-data yang dikirimkan seperti halnya itu tekanan darah, riwayat penyakit yang sering dialami, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada transportasi. IoT juga dapat membantu manusia dalam mengintegrasikan, mengontrol, dan memproses informasi dalam sistem transportasi. Penerapan Internet of Things ini berkembang pesat dan dapat diimplementasikan pada mesin kendaraan atau pada fungsi kemudi lainnya. Masih banyak implementasi di dalam sektor-sektor bidang lainnya. Sekian penjelasan atau pemaparan tentang apa itu Internet of Things. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.